Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Manado. Kembali lagi kami hadir bersama Anda dalam program Mutiara Pagi Islam edisi Jumat 9 Januari 2026. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua tentunya ya. Amin. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini di Mutiara Islam edisi hari ini adalah menjadi teladan dalam cinta kasih dan perkataan. Topik ini sebenarnya sangat menarik ya Umi ya. Karena betul ya, karena cinta kasih dan tutur kata adalah dua hal yang tentunya sangat menentukan dalam kehidupan sosial kita, keluarga, sampai ke lingkungan kerja juga tentunya. Jadi merangkum ke semua aspek seperti itu ya Umi ya. Dan bersama kita telah hadir sosok yang sangat berkompeten di pagi hari ini, yaitu Hajah Umi Sida Bahmid, SPDI, MPDE ya, MPD. Saya tambah-tambahin. Mari kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Cantik sekali warnanya pastel semua. Cantik sekali ya Umi. Baik. Waduh. Baik Umi, sebelum kita berdiskusi mungkin kami persilakan dulu untuk Umi memberikan tausiah awal terkait topik kita pada pagi hari ini ya Umi. Silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih diberikan kesehatan, keafiatan lahir batin, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih tetap berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Islam edisi Jumat kedua di bulan Januari 2026. Ya. Insya Allah mudah-mudahan pendengar setia di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apa yang kita rencanakan hari kemarin insya Allah Allah berikan kemudahan untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita semuanya untuk menyebutkan atau mengucapkan salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita dapat syafaatnya baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia di mana saja berada, kita masih di judul yang sama di pertemuan kemarin DFK ya, masih tetap dengan judul menjadi teladan dalam cinta kasih dan perkataan. Saya pikir ini sebuah karakter yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lain. Kalau berbicara tentang cinta, semua pengen cinta, tapi kalau untuk cinta saja tidak lengkap. Pasti dibutuhkan kasih dan sayang. Cinta, kasih, dan sayang itu akan terlaksana berawal dari tutur kata atau perkataan. Karakter seseorang kita bisa tahu dari tutur katanya. Cara dia menegur orang, cara dia berkata sesuatu, cara dia menyebutkan sesuatu, ada nada egois, ada nada emosional, ada nada aura cinta dan kasih sayangnya. Itu bisa kita tahu dari karakter orang bertutur kata. Contoh saja, cara menegur. Umi menegur Fika dengan kalimat Assalamualaikum Fika, apa kabar? Tentunya pasti diikuti dengan mimik wajah yang memang senang, tidak ada masalah. Tapi ketika kita membenci seseorang, ketika kita ada egoistis dalam pribadi kita, ada emosional, entah itu bukan kepada pribadi orang yang kita temukan, kepada orang yang membuat kita jadi emosi, egois, itu orang lain. Tapi kok kenapa orang lain jadi sasaran? Nah ini banyak terjadi pada pribadi-pribadi kita. Tanpa kita sadari, ini sudah membuat orang menjadi jauh dari kita. Contoh, ketika ketemu apa lengana, kan kayak begitu. Kenapa? Kamu lihat-lihat saya kenapa? Nah, ini tutur kata yang gampang keluar, tapi tanpa kita sadari bahwa ini adalah
satu pukulan telat kita sudah membuat orang jauh dari kita tanpa kita sadari. Ya. Nah, harus diingat bahwa mungkin boleh jadi ketika orang yang kita buang emosional kepada lawan yang berhadapan, siapa tahu dia adalah orang yang menyelesaikan masalah kita. Ya. Maka disinilah konsep Islam itu hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah itu kita yang tahu. Ya. Kita sholat khusyuk tidaknya kita yang tahu. Kita sholat hanya formalitas untuk dilihat orang, kita yang tahu dengan Allah. Urusan kita dengan Allah kita yang tahu. Ya, betul. Ya. Tapi urusan hablum minan nasnya ini yang nyata. Ini yang nyata. Tadi contoh tutur sapa. Yang kedua, ketika kita memberi sesuatu. Ada konsep ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Kan bisa ketahuan. Ya. Ini sudah ya, saya sudah kasih nih. Ingat, satu ketika harus dibalas. Nah, ada yang meminta memberi dengan ikhlas tapi berharap untuk dikembalikan. Pamrih. Nah, pamrih benar. Nah, kalau bahasa yang setinggi-tingginya, nah saya sering membawa konsep begini. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain untuk menjadi baik, itu adalah ukuran orang mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi hampir, ya saya berani menyampaikan bahwa hampir 65% lah. Dalam sikap pergaulan sehari-hari, dalam perkumpulan kita, apakah itu komunitas, apakah itu majelis, saya sering memperhatikan ada egoistis yang keluar dari pribadi kita sendiri. Tanpa kita sadari, yaitu bahwa kita dicap, oh ternyata orangnya yang seperti ini ya. Nah, cepat, ayo cepat. Ini lagi salah kostum kan, kan bisa ditegur, bisa ditegur dengan kalimat yang baik. Oh iya ibu, alhamdulillah hari ini cantik sekali bajunya ya bu ya. Padahal dia salah kostum. Tanpa kita harus menjatuhkan dia, kenapa harus pakai baju ini? Kenapa tidak buka grup? Kenapa tidak? Pertanyaan, sekian banyak pertanyaan, padahal dia cuma membutuhkan satu jawaban. Maaf, ya boleh jadi pakaiannya kotor, boleh jadi belum disetrika, boleh jadi segala asbab. Kita tidak boleh langsung menjustis seseorang bahwa dia jauh daripada peraturan yang kita buat. Nah ini bagian daripada kita untuk bagaimana kita menjadi teladan dalam memberikan cinta dan kasih sayang dalam bertutur kata. Mungkin ini openingnya sambil kita menunggu ya. Mudah-mudahan saya harap banyak sekali yang berkomunikasi, dan pertemuan yang lalu masih ada 2 pertanyaan yang belum sempat dibalas ya. Dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa di luar sana bisa berkomunikasi dengan kita yang ada di sini ya Vika ya. Betul sekali, dan ya, mungkin setelah ini nanti pendengar bisa bergabung bersama kami di 082195835080, bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp, atau bisa juga di SMS ya, atau Anda juga bisa bergabung di live chat di YouTube kami di RRI Manado seperti itu ya. Dan sambil kita menunggu untuk penelpon atau interaktif yang masuk, mungkin saya ada pertanyaan dulu ya Umi ya sementara. Banyak orang ingin jadi pribadi yang tentunya penuh kasih dan bertutur halus seperti itu ya Umi ya, tapi banyak juga yang tidak tahu mulai dari mana, apalagi memang orang-orang yang berangkatnya memang mereka dari watak yang keras seperti itu ya, yang susah untuk bertutur kata yang manis, penuh kasih sayang seperti itu ya. Nah dalam pandangan Umi, apa pintu masuknya nih untuk bisa sampai ke titik itu? Iya, memang itu yang terjadi. Nah sekarang langkah pertama adalah kita memilih lingkungan kita. Karena lingkungan itu bisa membentuk. Ada 3 lingkungan, mungkin pembahasan ini menyebutkan lingkungan yang 2025 kita sudah pernah menyebutkan ya, pernah menyinggung. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan yang kedua, lingkungan pendidikan. Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ada yang disebut kalau dalam bahasa pendidikannya formal, informal, dan non formal. Lingkungan itu membentuk watak seseorang. Sehingga tadi disebutkan bahwa kalau dia terbentuk dari watak yang keras, ketika dia keluar, dia butuh waktu untuk adaptasi. Karena emosinya di dalam lingkungan keluarga yang keras tidak boleh meledak di lingkungan yang di luar. Tidak boleh. Nah, pemilihan lingkungan inilah yang harus cermat dan harus benar-benar bijak.
Sekarang kita pilah ukuran usia di bawah 10 tahun. Taruhlah SMP, SD, SMP, SMA. Ini kan masa pubertas yang memang benar-benar masa pergaulannya, dia butuh orang, dia butuh kehadiran orang lain, dia butuh perhatian orang lain. Kalau situasinya dia di dalam keluarga terbentuk dengan watak yang keras. Harus diingat, terutama para orang tua, anak ini akan tersiksa. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Caranya adalah anak ini dibiarkan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang itu. Kalau 24 jam kita tidak, mungkin dalam satu minggu kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat katakanlah, kita jarang bertemu anak. Maka harus ada spesial waktu, Sabtu dan Minggu itu harus bersama anak. Terutama anak laki. Terutama anak laki. Kenapa? Maaf, kami pembina di lapas anak Tomohon. Kami tahu karakter anak ketika diajak komunikasi, mereka itu ternyata, mohon maaf dalam tanda petik, kurang perhatian dan cinta kasih terhadap mereka dari orang tua mereka. Begitu. Itu salah satu asbab, salah satu penyebab. Ini kan prihatin ya. Nah, kita ingin pemuda pengganti generasi berikut yang akan datang itu cerdas tidak hanya dalam keilmuannya, tapi cerdas dalam mengelola emosinya, cerdas dalam menempatkan egoisnya. Kita butuh emosi, kita butuh egois. Tapi egois dan emosional yang positif, bukan yang negatif. Andai kata yang negatif, Vika, maka terjadilah pertengkaran, terjadi perkelahian, terjadi boleh jadi ada hal yang sebenarnya dingin untuk dibicarakan, tapi muncul meledak emosinya, dan akhirnya terjadilah pro dan kontra. Nah, ini terjadi pada siapa? Rata-rata pada usia yang lagi sementara pubertas. Begitu ya. Anak-anak remaja katakanlah, anak-anak remaja. Kami mencoba untuk buat pendekatan kepada anak-anak. Ternyata mama, papa tidak pernah ketemu dalam satu minggu, cuma satu kali. Setiap ketemu saya dimarah-marahin, saya diperintah bikin ini, bikin itu. Bosan, saya tidak mau. Nah, ini cerita anak yang polos, yang usia SMP, yang usia SMA, yang sebenarnya mendapat perhatian. Karena dia butuh teman untuk berkomunikasi. Teman itu salah satunya adalah orang tua. Nah, peran kita orang tua tidak selamanya dalam 24 jam dalam pengasuhan pembimbingan anak berperan sebagai orang tua, tidak. Harus dibagi. Kita harus ada saatnya untuk menjadi teman dia, ada saatnya untuk menjadi sahabat, ada saatnya untuk menjadi orang tua. Jadi tidak selamanya 24 jam kita hidup dengan pembimbingan anak. Proses tumbuh kembang anak itu totalitas kita sebagai orang tua, enggak sama sekali. Kalau totalitas kita sebagai orang tua, maka disitulah anak akan menyalurkan emosinya kepada orang lain. Anak akan bertindak egois terhadap orang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang dia dapatkan di dalam rumah. Kan miris itu, sayang. Yang kedua, katanya tadi, pintu pertamanya, pintu gerbangnya seperti apa? Betul, Umi. Sekali lagi, dari cara kita berkomunikasi. Makanya Umi sering sampaikan setiap tausiah. Kalau kita lagi ada tamu, ada anak kita yang di dalam rumah pengen duduk bersama kita, berhenti atau stop mulai dari sekarang, ditakut-takutin. Ayo nak, ayo itu om polisi tuh, ayo masuk dalam. Mama lagi ada tamu, ayo nak, ayo sana. Ini salah satu tindakan yang menurut saya ini keliru. Anak harus diajak duduk bersama. Perkenalkan, ini teman ibu, ini teman ayah. Namanya Bapak Tono, namanya Ibu Kartini. Diperkenalkan, teman ibu ini seorang guru. Sudah cukup tinggalnya di sini, udah selesai. Ketika dalam perbincangan dia pikir bukan lawan bicaranya, dia tinggalkan. Mah, aku masuk dulu, karena dia tahu bukan masalah dia yang harus dibahas. Nah, asalkan perkenalkan kepada mereka tentang siapa yang datang. Satu. Yang kedua, ketika minuman keluar, teh, kopi keluar, jangan dihitung hanya dengan tamu. Hitung juga dengan dia. Tapi caranya pasti beda.
Minumannya dikasih hangat, jangan panasnya sama. Nah, Oke. ini tindakan-tindakan yang sejak awal harus kita lakukan. Jadi kalaupun ada kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam hal ini orang tua yang memang benar-benar disiplin. Ya. Kan kata kekerasan itu bukan berarti menyakiti, tidak hanya seperti itu. Kekerasan yang paling luar biasa sangat membuat anak itu menjadi terpuruk adalah kekerasan melalui bilabial atau ucapan. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini orang tua harus hindari. Sehingga fisik itu lebih baik langsung cubit daripada menyakiti. Tapi ada dua-dua lagi. Ibunya melakukan sambil cubit, sambil menyakiti, sambil berkata-kata. Mama nyesal melahirkan kamu. Kamu ini nakal. Kapan kamu jadi anak baik? Ya mulai dari ibu. Kalau bertanya kapan kamu menjadi baik, takutnya anak malah berbalik bertanya, kapan ibu menjadi ibu yang baik? Masya Allah, itu Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, itu pukulan. Maka ada yang sering saya sampaikan, ada kalimat verbal, ada yang non verbal. Nah, lebih baik langsung. Sehingga dalam konsep Islam itu dikatakan kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan sesuatu yang benar sekalipun itu menyakitkan. Tapi kita ada konsep jujur. Nah, yang ketiga, lingkungan itu ketika anak sudah dibentuk dalam watak yang keras, ketika dia keluar, ini sayang Vika, sayang banget sama anaknya. Dia pertama pasti dia akan menjadi pemurung. Kalau bukan pemurung, dia akan memberontak. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan karakternya. Ketika bertemu kelompok anak yang baik, kan dia bukannya seperti itu. Dia pengen jadi baik, tapi watak kekerasan yang dia terima di dalam keluarganya berbeda dengan apa yang dia saksikan. Nah, maka lingkungan itu pasti akan membentuk. Saya punya trik. Ketika ayah ibu mengantarkan anaknya baik sampai ke SMP, SMA sekalipun, mungkin kalau SMA sudah kita melalui komunikasi lewat telepon sama wali kelasnya. Tapi yang saya lakukan SD, TK, SD sampai ke SMP, anak saya pertama sekali yang saya temukan adalah wali kelasnya. Saya mengambil waktu sebelum jauh dari itu, kemudian saya sampaikan, ibu saya orang tua dari si A. Anak saya karakternya seperti ini. Sejak anak masuk di sekolah, saya berharap ibu adalah orang tuanya. Saya berharap ketika dia melakukan segala sesuatu, tolong ditindaki dengan cara menegur. Jangan langsung diambil tindakan. Ketika teguran pertama tidak bisa, teguran kedua tidak bisa, mohon maaf, saya harap jangan langsung dihukum, tolong hubungi saya. Titipan ini dari anak satu ke anak yang satu tetap saya titip di sekolah. Alhamdulillah, komunikasi itu lancar dan sampai mereka selesai, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan ada hal-hal negatif. Nah, saya mau semua orang tua melakukan ini supaya tidak terjadi lagi bagaimana kita sedih dong Vika, masa anak mengidolakan tetangganya. Sedih dong ketika anak kita semakin berkembang, tumbuh kembangnya itu dia mengidolakan orang lain. Lantas kita orang tuanya bagaimana? Perannya seperti apa? Ya kan? Anak sampai mengidolakan orang lain. Betul. Gitu ya. Paling sedih ketika anak itu betah dengan tetangganya daripada rumahnya. Padahal kalau mau dibandingkan, rumah tetangganya ya katakanlah sangat sederhana. Tapi rumahnya jauh lebih mewah, 2 kali lipat daripada rumah. Pertanyaannya, kenapa? Apakah kita mau marah? Kamu kenapa? Itu tetangga rumah di sebelah, televisi juga enggak ada. Kamu mau suka? Jawaban yang kita takutkan adalah, saya lebih senang di tetangga sebelah. Karena teman saya di sebelah ada ayah bundanya. Tutur katanya baik. Makan mereka sederhana, tapi dituntun dengan doa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Daripada saya di rumah, memang semua serba ada. Saya punya uang mah. Tapi mohon maaf, ketenangan saya tidak dapatkan. Masya Allah. Ya, ini pukulan telak itu ya sebagai orang tua kalau sampai ini anak. Saya bisa sampaikan bahwa kita gagal. Maka menjadi teladan dalam cinta kasih dan perkataan itu sama sekali tidak tergambar. Sama sekali tidak tergambar. Nah, inilah yang kami layani, beberapa anak di luar yang berkomunikasi, Umi, orang tua saya seperti ini, Umi,
papa saya seperti ini, Umi. Padahal sebenarnya saya tidak selamanya harus dibayar dengan uang. Dan Umi pernah menerima keluhan anaknya seperti itu. Umi, saya bukan cari uang, tapi saya cari mama itu tanya, kamu sudah makan? Saya pengen itu papa tanya, bagaimana kabarmu hari ini? Sedih ya, Vika ya. Bahkan sampai bisa bicara seperti itu ya, Iya, berarti benar. sangat-sangat kurang gitu Sangat rasa luar kasih sayang biasa. yang Sangat luar biasa. diberikan ya. Iya, benar. Nah, anak ini ketika mereka sudah remaja yang non formalnya, mereka bergaul itu dengan siapa? Ketika nanti terjadi baru kita memberikan nasihat, ini terlambat. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur mencari dan menerima kenyamanan di luar sana. Itu yang dikhawatirkan itu. Nah, maka saya sampaikan, tangisan bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Rubah waktu kita. Siapkan waktu kita semaksimal mungkin 1 jam, itu sangat luar biasa. Ajak mereka untuk berkomunikasi. Meja makan itu adalah media yang paling luar biasa untuk berkomunikasi dengan keluarga. Meja makan. Siapkan. Saya tidak pintar masak, Umi. Ibu, setidaknya nasi, ikan goreng. Seorang ibu yang tidak suka, yang tidak tahu selera anaknya. Ini ibu dalam tanda petik. Lalu peran ibu apa? Ya. Ada dunia yang pertama anak kita tinggal, yaitu kandungan. Maka seorang ibu sekalipun dia orang sibuk, tetap dia harus mengenal ciri khas anaknya. Harus dia tahu persis karakter anaknya. Salah satunya adalah seperti itu. Ya. Jadi, Masya Allah, kalau sudah berbicara tentang tutur kata, Vika agak sedih. Karena kita pengen lebih baik diam daripada kita berbicara menyakiti. Betul sekali. Dan konsep ini harus dipegang oleh seorang ibu terhadap anaknya. Karena anak bagus di luar, tergantung bagusnya di dalam. Anak brutal di luar berarti tahu persis bahwa di dalam yang seperti ini. Dan didikan di dalam adalah fondasi. Betul. Ya, Keluarga adalah fondasi utama. Ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya soal teori, tapi praktik keseharian ya, Betul Umi, sekali. ya, yang dimulai dari rumah tentunya ya, dan didikan dari orang tua seperti itu ya, betul Umi. sekali. Ya. Baik, untuk pendengar semua masih bisa bergabung di line telepon ataupun di WA kami di 0821 9583 5080 ataupun melalui live chat di YouTube kami di RRI Manado ya. Iya. Dan selanjutnya sudah ada pesan yang masuk sepertinya melalui WhatsApp, Umi, yaitu bagaimana seorang Muslim seharusnya menjaga lisan atau jari di media sosial agar tetap mencerminkan akhlak Rasulullah. Masya Allah. Karena biasa kalau baca komen-komen di media sosial bawaannya Ganu sendiri. Oh, mungkin typo kali. Iya. Terima kasih Ustazah dari Ibu Ramlah di Bahu ya. Masya Baik, Allah. ini ada kaitannya juga dengan topik kita pada pagi hari ini ya tentunya betul ya. sekali. Menjadi teladan dalam cinta kasih dan perkataan seperti betul itu. sekali. Iya. Baik, Silakan, Ibu Umi. Ramlah, terima kasih banyak ya. Kita mengetik di media sosial itu adalah sesungguhnya perkataan kita melalui tulisan. Oke. Apa yang kita pikirkan, yang dituangkan, itulah yang kita pikirkan. Baik. Maka oleh karena itu di media sosial ataupun WhatsApp, grup dan lain sebagainya, terkadang kita menyakiti seseorang. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir? Harus berpikir sebelum mengetik. Oke. Pilih bahasa yang tidak akan pernah mengganggu orang lain. Baik. Kalau Ibu Ramlah pengen supaya mencerminkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di media sosial itu yang pertama, ndak usah berjilbab kok joget-joget. Di video apalagi durasinya 1 menit. Lalu kemudian captionnya itu menggigit sekali. Ini dunia kita punya. Ini dunia sebebas mungkin. Ini dunia happy ya. Hello Besti. Betul, dunia kita punya. Iya. Tapi mohon maaf, hanya sementara. Maka Rasulullah itu harus dicerminkan benar dalam tutur kata kita, dalam segala macam. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah tauladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik. Katanya kita cinta kepada Rasulullah, tapi kita masih suka untuk menyakiti orang lain melalui
media sosial. Jangan ubar aibmu di media sosial, karena media sosial dari umur yang paling kecil sampai umur lansia itu pegang semuanya. Betul, Umi. Dan boleh jadi dia mengenal kita. Ya. Apa yang terjadi di dalam keluarga kita bisa orang tahu melalui media sosial karena kita tidak sadar. Jadi Ibu Ramlah, terima kasih banyak sudah mewakili sekian banyak yang berpikir. Jangan mencoreng wajah kita sendiri ketika kita bermedia sosial. Betul. Tetap cerminkan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau baca komen, kalau ketemu dengan komen yang tidak enak, pindahlah Bu. Tidak usah untuk diteruskan. Takutnya karena iman kita ini kalau tidak dijaga, na'udzubillahi min dzalik, kita pasti akan terperosok juga kepada apa yang kita baca. Betul sekali. Lebih Jadi, baik hindari ya. Lebih baik menghindar daripada ada di dalam sumbuh yang ada itu. Betul, untuk nanti menjaga. Ikut terbakar juga. Iya. Ya Ibu Biar Ramlah, nggak terima terkena kasih banyak. mudorotnya begitu ya. Oh, Iya. Kayaknya sepertinya saya harus meluruskan tadi Ibu Ramlah bilang ganuu. Itu ganuu artinya kesal gitu ya. Kesal, memang kesal. Saya yang Kesal. nggak tahu karena kan dari orang luar gitu. Jadi masih Iya, bingung sama bahasanya benar. begitu. Jadi daripada kesal, kan nanti berpikir negatif yang lainnya juga. Iya. Tinggalkan itu. Oke, Tinggalkan. siap. Iya. Nah itu ya, semoga Iya. menjawab untuk Ibu Ramlah di Bahu Iya, ya. baik. Dan selanjutnya masih ada pesan yang masuk ini dari Nur Ibu Nur Afifah. Afifah di Iya. Kombos ya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan cinta kasih dan perkataan yang baik bagi anak-anak di tengah pengaruh media dan pergaulan bebas. Nah, Umi silakan. Betul. Ibu Nur Afifah, memang ini sebuah tantangan buat kita, kaum ibu. Nah, untuk mencegah daripada media dan pergaulan bebas, yang pertama dari ibu. Kita ambil konsep, kita pakai konsep dan kita pikirkan konsep ini selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Konsepnya adalah baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Konsep ini yang pertama. Yang kedua, konsep yang kedua kita sebagai ibu adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau kedua konsep ini sudah ada dalam hati kita, dalam pemikiran kita, maka insya Allah tutur kata kita pasti akan menjadi baik kepada anak-anak kita. Cinta dan kasih sayang itu pasti akan terpatri dalam setiap perkataan kita, dalam karakter kita sehari-hari. Nah, untuk bagaimana mencegah mereka dalam pergaulan bebas, ibu, kalau anak yang sudah terbentuk dengan kebebasan sepenuhnya, tentunya ibu agak sulit. Tapi bukan berarti kesulitan itu tidak ada cara keluarnya, jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah ibu bisa berkomunikasi dengan anak, terutama anak yang sudah dewasa, ketika anak masuk di dalam rumah. Tapi tentunya ibu harus memperhatikan dulu kondisi anak, apakah dia dalam keadaan kesal, apakah dia dalam keadaan senang, itu ibu harus memperhatikan. Maka yang tadi sudah saya sampaikan, seorang ibu pasti akan tahu persis selera anaknya. Betul. Selera makan anaknya. Anak ini akan cinta rumah, Bu, kalau kita setiap hari bisa menyuguhkan kesederhanaan itu, disitulah akan muncul cinta dan kasih sayang kita. Jadi ada bahasa yang tadi saya sampaikan, ada anak yang bilang, saya tidak butuh uang Umi, saya tidak butuh uang dari mama dan papa. Saya cuma butuh ketika mama bilang, nak hari ini bagaimana kabarmu? Ketika saya pulang dari sekolah, papa tanya bagaimana di sekolah tadi. Jadi anak itu sebenarnya membutuhkan apa yang disebutkan dengan perkataan tadi, Bu. Jadi Ibu Nur Afifah, untuk mencegah mereka kalau sudah usia dewasa, ini agak sulit. Maka dimulai dari cara kita berkomunikasi. Mungkin bajunya dia urus, tapi apa salahnya ketika kita di rumah, ambil kemejanya kita setrika, gantung di hanger, kemudian ketika dia mau keluar, ini baju kesukaan kamu, ibu sudah setrika nak. Dia langsung tahu bahwa ibunya ternyata memperhatikan. Percaya ibu, step demi step yang ibu lakukan, mulai dari makanan, mulai dari pakaiannya, mulai dari tutur kata kita menyapa dia, bertanya hal-hal di luar sana, berapa jam dia di luar, apa yang dia lakukan, maka insya Allah anak ini akan cepat pulang ke rumah. Akan cepat pulang ke rumah. Yang kita inginkan itu kan, Bu, anak ini jauh dari pergaulan bebas. Jadi contoh perkataan yang paling lemah lembut kalau dia usianya sudah dewasa, Masya Allah, Alhamdulillah
Umi senang ya, Abang bisa pulang hari ini dengan jam yang Umi sangat luar biasa nantikan. Umi kebetulan ada penting mau bicara sama Abang. Dia tunggu, oh iya Umi tunggu sebentar. Iya mah, tunggu sebentar ya. Iya nak, Umi tunggu. Ketika kita menunggu, dia berpikir apa yang mau dibicarakan oleh Umi saya, oleh ibu saya. Nah ketika dia duduk, sampaikan, ini nak, insya Allah bulan depan, Ibu ada rencana mau pengajian di sini, nanti Abang bisa bantu, mungkin di sound systemnya, mungkin bisa bantu Ibu ya, ini arisan, ya ini pengajian. Kita mulai mengajak dia untuk memperhatikan. Jadi tidak selamanya kita langsung berkata hal yang ini kepentingan ibu. Kamu harus tahu bulan depan itu kamu tanggal sekian kamu tidak boleh ada di rumah ya. Sekalipun kita tahu dia sudah brutal, sudah dia tidak bisa terkontrol lagi. Percaya ketika tanggung jawab itu tiba saatnya dan tanggung jawab itu dilakukan, disitulah kita akan meneteskan air mata bahwa ternyata berapa minggu yang lalu saya bicarakan anak ini dia memperhatikan. Inilah tanda-tanda anak cinta rumah dan membutuhkan tutur kata kita yang baik. Ya seperti itu Ibu Afifah, Nur Afifah di Kombos. Dengan kata lain juga dengan cara seperti itu pelan-pelan bisa menumbuhkan empati ya. Betul. Dari si anak ya. Nah ini dia yang Umi sebenarnya ini masih di close ya. Maksudnya, empati itu harus ditunjukkan. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa empati kita? Yang pertama perhatian. Perhatian itu sulit sekali untuk orang melakukan. Tapi ketika perhatian itu Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jauh, ini dari Jawa Barat. Oh Masya Allah. Dengan Bapak dengan siapa? Bapak siapa? Ahmad Irwan. Oh, Pak Ahmad Irwan, baik. Iya. Langsung saja pertanyaannya Bapak. Ya langsung ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dalam keluarga di sini. Bagaimana Pak Umi, kan ada istilah begini. Kadang-kadang anak yang menjadi korban orang tua itu kan banyak ya Bu ya. Iya, Ya Umi ya. Kadang-kadang apalagi kalau misalkan mau penjagaan anak di bawah umur kan ada undang-undangnya. Tapi di sini ada pohon mengatakan kalau buah manggu tidak akan jatuh dari pohonnya. Saya kira itu boleh, tapi yang baik. Tapi dimanapun juga Bu Umi ya, tidak ada namanya seorang tua mengajar kepada anaknya seperti yang orang tua. Seperti saya aja begini lah, maaf Umi ya. Iya. Saya menikah 8 kali, ya maaf nih ya. Karena itu kan Allah, iya. tidak mungkin mengajarkan, ya Allah mudah-mudahan udah cukup aja sampai sini aja. Jangan sampai turun-turun kepada anak saya. Karena sikap seperti memang tidak baik. Karena dulu kan yang namanya laki-laki dimanapun juga pun sudah pada tapi tidak semua. Kalau sudah punya harta, tahta godanya wanita. Betul, itu yang saya rasakan Pak. Contoh seperti ini, maaf nih saya udah rasa Pak Ridwan Kamil, kenapa sekarang Gubernur Jawa Barat sekarang berotak? Itu gara-gara punya jabatan, harta, akhirnya ke wanita berantakanlah rumah tangga. Nah bagaimana Pak Umi tentang masalah itu? Lalu masalah satu lagi nih, yang korban orang tua seumur hidup adalah anak yang luar nikah. Suka dibilang haram, padahal yang haram siapa? Yang punya buatan siapa? Kok anak terbawa-bawa menjadi anak yang haram? Yang haram si bapak siapa? Orang tuanya kan korban orang tua seumur hidup. Itu orang tua yang punya salah, anak terkena imbasnya. Bagaimana Pak Umi? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini kita terima telepon jauh banget ya dari Jawa Barat ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Irwan ya, Pak Ahmad ya. Ahmad Irwan ya? Iya, Ahmad Irwan. Betul sekali. Iya, memang ini sebuah polemik yang harus diselesaikan Pak. Inilah yang saya sebutkan bahwa kita harus menjaga perasaan anak ini tumbuh kembangnya itu diarahkan kemana. Maka karakter orang tua itu menjadi gambaran anak ini keluar di sana. Tapi mohon maaf, tidak 100% dalam tanda petik ya Pak. Anak itu yang orang tuanya, orang tuanya yang seperti itu, anaknya juga seperti itu. Tidak. Kenapa? Kita harus percaya. Qada dan qadar, rukun iman yang keenam itu, qada dan qadar itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus dilakukan dengan bentuk ikhtiar pada manusia. Ikhtiar yang pertama adalah kalau anaknya yang seperti itu sudah dijustis anak haram dan lain sebagainya, tentunya pasti menyakiti. Kalau anak masih tumbuh kembang, dia tidak tahu Pak, dia cukup mendengar. Tapi percaya, setiap ucapan itu yang berulang kali, maka ada salah satu otak di belakang itu adalah yang namanya otak penyimpanan. Ini anak akan menyimpan.
Nah, di saat yang seperti ini tumbuh kembangnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai pada usia dia mulai memahami perkataan kata jangan, kata boleh, kata iya, kata tidak, dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan pada beberapa tahun yang lalu, itu dia sudah mulai teringat kembali. Kenapa? Karena di lingkungannya itu nanti akan disebutkan, kamu kan papanya tidak ada. Ini muncul lagi. Maka ketika perkataan lingkungan tadi yang tadi Umi sampaikan, lingkungan itu sangat menentukan, anak ini pasti akan brutal. Ya, betul. Dia akan brutal. Caranya apa? Dia akan menghantam lawan bicaranya. Kenapa? Karena dia merasa tersisih. Berapa tahun yang lalu yang dia rekam muncul saat itu. Ya. Maka amarahnya pasti ada. Ketika anak kembali ke rumah, banting piring, banting, dia lempar ini, dia lempar itu, segala macam. Orang tuanya yang harus bijak. Baik. Jangan langsung bertutur kata, bertubi-tubi pertanyaan, ada apa ini, kenapa? Ketika anak yang seperti itu kita juga emosi, sudah. Itu tidak akan ada lagi ketenangan di dalam keluarga. Ya. Maka yang seperti apa? Bijaklah orang tuanya. Orang tuanya harus bijak dengan cara apa? Menerima semuanya, duduk persoalan anaknya, ditunggu sampai anaknya selesai berbicara. Anaknya dalam keadaan emosi. Baik. Selesai anaknya dalam keadaan emosi, maka disitulah orang tua mulai melakukan pendekatan. Dek, ini ibumu. Masa adik lebih percaya yang di luar daripada ibu? Pasti ada pertanyaan. Lalu mereka bertanya, ayah saya kemana? Terkadang kita ibu banyak bohongnya karena ingin membahagiakan anak kita. Betul, memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Ibunya pasti akan menyampaikan, ayah kamu ada, tapi lagi merantau nak. Ini setiap hari kan kita dapat, setiap bulan kita dapat uang nak. Itu kiriman dari ayah. Ya. Kenapa? Karena usia yang seperti itu ketika kita memberikan penjelasan yang sedetail apapun, dia tidak akan menerima. Ya. Tidak akan menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, didampingi terus. Maka ketika lawan bicaranya ketemu lagi untuk besok, harus dipikirkan waktunya agar tidak lagi bertemu dengan anak yang kemarin. Okay. Kalau setiap hari dia ketemu dengan anak yang kemarin, setiap hari kita harus berbohong untuk menyampaikan yang benar. Lama-lama kesabaran kita habis. Maka pasti ada tindak kekerasan ibu kepada anaknya. Yeah. Nah, inilah ketika kita tidak mampu, maka akan muncul rasa benci anak kepada kita. Ibu tidak segan-segan, mungkin pukul, menyakiti sampai mungkin, maaf dalam tanda petik, sampai membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Pak Irwan, mudah-mudahan Pak Ahmad Irwan di Jawa Barat sana, mudah-mudahan kita bijak menjadi orang tua. Persoalan nikah berapa kali, maaf dalam tanda petik, bagi orang yang mampu. Islam punya konsep tersendiri. Yeah. Tapi jangan sampai anak-anak itu terabaikan hanya karena sebuah keinginan. Karena hidup ini kita membutuhkan, bukan menginginkan. Mungkin ini. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab untuk tadi ya pertanyaan dari Allah, Pak Ahmad Irwan dari Jawa Barat. Ya, tadi. Dan karena kita sudah sampai di penghujung waktu ini Umi ya, tidak terasa ya. Tidak terasa. Jadi tadi sebenarnya ada juga live chat dari YouTube juga pertanyaan. Nanti akan kita tampung juga bersama dengan 2 pertanyaan sebelumnya. 2 pertanyaan belum terbaca ya Allah. Mohon maaf ya Bu. Mohon maaf Ibu, mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya kita bisa bahas 3 pertanyaan ya berarti ya. Sekaligus nanti ya. Sekaligus seperti itu. Dan mungkin terima kasih untuk pertanyaan para pendengar yang luar biasa tadi. Sebelum kita tutup, mungkin kami akan minta dulu untuk Umi bisa memberikan kesimpulan atau pesan penutup atau closing statement. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai closingnya, saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, hidup itu adalah pinjaman. Dipinjamkan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik kita melakukan, menjaga kebaikan itu, pinjaman itu, maka insya Allah Allah akan memberikan peluang yang lebih baik lagi. Yang kedua, tutur kata kita menunjukkan bahwa itulah karakteristik kita. Oleh karena itu bertutur katalah dengan baik sehingga tidak mudah untuk meninggalkan hal-hal yang membuat orang menjadi tersakitkan. Yang ketiga, sebagai penutup buat kita semua, berkhusus kepada orang tua, terutama ibu, menjadi bagian daripada kehidupan keluarga kita itu sangat dinantikan oleh setiap individu, terutama untuk anak-anak kita. Maka untuk menjadi ibu,
Tidak serta-merta 24 jam kita menjadi sosok seorang ibu. Bagilah waktu dari 24 jam itu menjadi sahabat dan juga menjadi teman buat anak-anak kita. Agar karakteristiknya baik di rumah, baik pula di lingkungan pendidikannya, dan insya Allah baik pula di lingkungan sosialnya. Amin. Menjadi ibu bukan semata-mata karena kebetulan, tetapi menjadi ibu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah, baik. Terima kasih Terima Umi kasih, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga Allah membalas dengan pahala Amin. dan keberkahannya. Amin, ya Amin, Allah. amin. Saya Vika Hamzah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk pada para pendengar Pro 1 yang tadi sudah berpartisipasi ataupun yang mendengarkan ya. Dan tetap bersama kami di program-program berikutnya. Manado Pagi ini masih bersama Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.